Cerita pendek kali ini yang berjudul Niko dan Leta, Aku Pergi, karya Yazir, yang dibacakan oleh Ferry, Teras Imaji. Niko selalu ceria menyambut hari demi hari, berangkat kerja tiap pagi. Dia biasanya lebih dulu menuju kantor. Baru setelah itu, Niko melakukan pekerjaan sesungguhnya, memburu berita. Ya, Niko adalah seorang jurnalis atau orang lebih mengenalnya wartawan. Saat pertama kali menyandang profesi tersebut, nggak sedikit orang sekitar yang memandangnya remeh, bahkan negatif. Mereka bilang wartawan gajinya kecil, bau matahari, dan suka menakut-nakuti lurah. Loh, apa hubungannya dengan lurah? Ceritanya begini, Niko suatu waktu dibuat kesal banget sama pamannya. Jelas aja marah. Si om yang lagi ngobrol sama mamanya di rumah tiba-tiba bilang, "Kak, ngapain sih Niko jadi wartawan? Wartawan kan kerjaannya cuma nakut-nakutin lurah. Datang ke kelurahan bilang mau ketemu lurah, tapi selalu pergi setelah dikasih amplop. Suami kakak kan sudah nggak ada. Niko juga anak tunggal. Coba suruh dia cari pekerjaan lain deh, biar bisa bantu-bantu ekonomi keluarga." Niko dengan wajah jengkel muncul dari ruang TV. Dia nggak terima omnya bilang kalau kerjaan wartawan menakut-nakuti lurah. "Itu wartawan bodrek, om. Wartawan yang benar nggak kayak gitu," kata Niko agak emosi. "Wartawan bodrek? Apalagi ini? Kenapa bukan wartawan Panadol atau Paramex?" Entah dari mana julukan itu dipakai. Yang jelas, wartawan bodrek adalah wartawan gadungan alias wartawan abal-abal. Dia nggak punya media. Kalaupun ada, ya bikinan sendiri. Nggak berafiliasi dalam sebuah perusahaan pers. Di lapangan mereka bermodalkan kartu pers atau surat tugas yang dengan gampang juga bisa dibuat sendiri. Terus apa modusnya? Mereka biasanya datang bergerombol dan berpura-pura mau konfirmasi mengenai sebuah isu ke instansi pemerintah atau swasta. Tapi tujuan aslinya bukan itu. Mereka cuma memburu cuan. Soal menakut-nakuti lurah sudah jelas kan? Terus kalau dibilang bau matahari, itu sih tergantung orangnya juga. Yang jelas Niko cukup rajin beli deodoran. Sekarang, soal anggapan gaji wartawan kecil, nah ini nih yang paling bikin Niko marah banget. Soalnya emang bener, tapi tenang aja, ada kok perusahaan pers yang memberikan gaji layak buat para pekerjanya. Niko juga masih bisa menyisihkan gajinya untuk ibunya tiap bulan. Tapi sejak awal menjadi jurnalis, Niko nggak terlalu mikirin nilai gajinya. Bisa menonton konser band metal kesukaannya atau hadiri premier film secara gratis sudah lebih dari cukup buat Niko. Oh iya, Niko ini adalah jurnalis film dan musik. Pekerjaannya tentu aja terkait kedua bidang itu. Loh terus apa yang ditulis Niko? Ya macam-macam. Ulasan konser, film, atau album musik yang baru dirilis. Ada juga menulis hasil wawancara dengan pekerja kedua bidang itu seperti aktris, musisi, penyanyi, dan produser. Film dan musik adalah dua hal yang disukai Niko sejak kecil. Makanya, ketika pekerjaan sesuai passion, dia senang banget ngelakuinnya. Tapi, Senin malam itu terasa berbeda. Baru kali ini semangat Niko agak kendor menyambut hari esok. Di depan jendela kamar di lantai 2, Niko termenung memandang langit. Kopi hitam bikinan ibunya dibiarkan dingin disentuh angin malam. Niko mendadak jadi anak pendiam setelah membaca email dari atasannya. Dia mendapat tugas wawancara seorang penyanyi pendatang baru bernama Leta pada Selasa siang. Nggak ada yang aneh memang dengan namanya. Begitupun dengan para si penyanyi tersebut. Niko hanya syok lantaran bayang-bayang masa lalu hadir nggak diundang. Begitu mendengar nama Leta dan melihat fotonya. Tepat sekali, Leta adalah pacarnya yang selama ini menghilang. Niko, si jurnalis penggemar Burger King dan Joko Anwar itu rupanya korban ghosting. Niko memacari Leta saat dia baru merintis karir sebagai jurnalis. Mereka putus setelah setahun pacaran. Niko masih ingat betul kapan Leta tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi seperti Harun Masiku. Ceritanya, mereka baru saja pulang dari acara bedah film Kala garapan sutradara Joko Anwar. Meski sudah dirilis 14 tahun lalu, film tersebut memang layak untuk terus dikuliti dan dicari formulanya. Kala adalah pelopor film noir di Indonesia.
Kamu mau masuk dulu nggak? Belum pernah ketemu keluarga aku kan? Kata Leta setelah turun dari motorku waktu itu. Ada siapa aja di dalam? Ayah doang. Mama masih di Malaysia. Jawab Leta. Bokap galak nggak? Udah deh. Ayah santai orangnya, kata Leta. Niko kali ini menuruti ajakan Leta untuk mampir. Mungkin sekarang sudah waktunya untuk memperkenalkan diri ke keluarga pacarnya itu. Lagi pula sudah setahun juga pacaran, pikir Niko. Meski sudah berbulan-bulan jadi pacar Leta, Niko gugup setengah mati malam itu. Sehabis memarkir motor, dia mematung, seakan ragu atas keputusannya mengiyakan ajakan Leta. Tapi nasi sudah jadi bubur, kecebong sudah jadi katak. Sebab dari dalam terdengar suara Leta memanggil ayahnya. Ayah, ini ada tamu. Niko buru-buru masuk dan duduk di sofa mewah berbahan dasar kayu jati. Di ruangan tamu yang cukup besar itu diisi berbagai hiasan, mulai dari guci, lukisan, hingga foto keluarga. Oh, jadi itu ayahnya Leta. Gagah banget pakai seragam dinas PNS, kata Niko dalam hati setelah melihat salah satu bingkai foto yang dipajang. Leta berasal dari keluarga yang ekonominya cukup baik. Ayah Leta merupakan lurah di sebuah kawasan di Jakarta Selatan. Sementara ibunya seorang pemilik perusahaan label rekaman. Dari dalam terdengar langkah kaki. Pelan tapi pasti. Suara itu semakin jelas di telinga Niko. Sosok lelaki tegap dengan kumis tebal muncul di hadapan Niko dan langsung menyapa ramah. Niko membalas sapaan itu, bersalaman, kemudian duduk lagi setelah diminta. Leta, ini pacara tolong dibawakan minuman. Mau minum apa dek Miko? Niko om. N. November. Oh lahirnya bulan November. Sama dong kayak om. Tanggal berapa? Kalau om 20 November, Scorpio, kata ayah Leta antusias. Bukan om, maksudnya nama saya Niko, bukan pakai huruf M, tapi N, November. Oh alah, nggak nyambung ya om, kata ayah Leta. Keduanya kemudian tertawa lepas di ruang tamu. Niko nggak menyangka pertemuan perdananya bisa secair ini. Kepada ayah Leta, Niko juga bercerita sedikit tentang keluarganya. Kayaknya seru banget nih ngobrolnya, kata Leta muncul sambil membawakan 2 cangkir berisi teh panas. Nggak heran sih aku, namanya juga wartawan. Pasti nyambung kalau diajak ngomong apa aja. Ayah Leta tersendak minuman yang dibawakan Leta. Pelan-pelan ya minumnya. Tehnya masih panas. Siapa yang wartawan? Tanya ayah Leta. Ya Niko. Emang aku belum pernah cerita ke ayah ya soal kerjaan Niko, kata Leta. Pernah. Kamu bilang kerjaannya apa itu? Analis. Jurnalis maksudnya ya, kata Leta. Jurnalis apa? Ya wartawan ayahku, jawab Leta. Oh gitu. Ayah Leta beranjak dari sofa lalu berjalan ke dalam. Sebelum pergi dia sempat berkata, Niko, kamu fokus aja sama kerjaan. Leta dan Niko dibuat bingung. Mereka terdiam sejenak. Udah, santai aja. Mungkin ayah lagi banyak kerjaan di kantor, kata Leta. Malam itu ternyata jadi malam terakhir Niko bertemu Leta. Leta mendadak nggak bisa dihubungi. Tiap kali ke rumah Leta, selalu saja diusir oleh petugas keamanan. Niko juga heran sejak kapan rumah Leta ada satpamnya. Kalau ditanya senang atau enggak dapat tugas wawancara Leta, Niko bingung jawabnya. Pertama, dia takut bertemu Leta karena nggak mau terseret ke masa lalu. Dia sudah bahagia dengan hidupnya saat ini meski masih sendiri. Kedua, sebaliknya ada dorongan dalam hati memaksa pergi menemui Leta untuk menagih cinta yang kandas tanpa alasan jelas. Niko bisa aja menghindar dari tugas wawancara itu. Caranya, dia berbohong pada atasannya dengan bilang kalau hasil tes antigen COVID-19 menyatakan dia reaktif. Saat pandemi melanda, salah satu syarat datang ke tempat liputan adalah membawa surat keterangan bebas COVID. Tapi setelah dipikir-pikir, selain mencoreng profesionalisme karena bohong sama atasan, sama aja Niko menyerah pada keadaan yang gak harusnya terjadi. Niko akhirnya mengambil pilihan kedua. Setidaknya, kalau Leta menyerah,
Dia yang mau berjuang. Takdir memang dari Tuhan, tapi manusia bisa mengubahnya dengan usaha mencari jalan. Terus kalau sekarang Leta sudah punya pacar, tanyanya dalam hati, itu lain lagi urusannya. Yang penting temuin aja dulu. Niko tiba di lokasi wawancara di Bilangan Menteng. Masuk ke lobi sudah terlihat beberapa jurnalis dari media lain. Mengingat lagi pandemi, wawancara dibagi jadi 3 sesi. Masing-masing sesi diisi oleh 4 jurnalis selama 15 menit. Niko ke bagian sesi terakhir. Mereka yang belum dapat giliran wawancara diminta duduk di ruang tunggu. Di situ disediakan berbagai kudapan dan minuman. Tapi kalau kebelet pipis harus tetap keluar. Toiletnya ada di dekat lobi. Waktunya sudah tiba. Grup terakhir diminta masuk ke ruangan wawancara. Tapi Niko lebih dulu minta izin ke toilet. Dan untuk kali pertama setelah 4 tahun berpisah, Niko dan Leta akhirnya bertemu. Mereka berpapasan di depan toilet. "Niko, kamu ngapain di sini?" tanya Leta yang masih mengenali Niko meski memakai masker. "Habis pipis." "Bukan itu. Maksudnya, ngapain di kantor ini?" tanya Leta lagi. Niko nyerocos gak karuan. Dia heran, sebab harusnya Leta tahu seorang jurnalis sepertinya bukan hal aneh bila datang ke kantor label musik. Apalagi di hari itu ada jadwal wawancara penyanyi pendatang baru. "Kamu pikir aku gak jadi wartawan lagi setelah kamu pergi tanpa ada kabar? Kamu pikir aku mengubur semua impianku jadi wartawan musik dan film setelah ayah kamu bersikap aneh di ruang tamu waktu itu? Kamu pikir?" Belum melanjutkan ocehannya, Niko diselak Nindi. Humas label musik tersebut yang datang ke tergopoh-gopoh. Nindi minta mereka berdua masuk ke dalam ruangan wawancara. "Mbak Leta di sini rupanya. Aku cariin loh dari tadi. Wawancaranya udah mau dimulai, Mbak. Mas Tiko nanya-nanyanya nanti aja ya di dalam," kata Nindi. Ketiganya masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan. 4 jurnalis termasuk Niko duduk berhadapan dengan Leta. Mereka dibatasi meja yang cukup lebar. Lantaran semua sudah dites swab antigen dengan hasil negatif, mereka boleh melepas masker selama sesi wawancara. "Silakan dimulai. Waktunya 15 menit dari sekarang. Aku tinggal ya," kata Nindi kemudian keluar ruangan tersebut. Single perdana Leta berjudul Aku Pergi. Meski ibunya punya label rekaman, Leta nggak aji mumpung. Buktinya dia menelurkan single tersebut lewat label kompetitor perusahaan ibunya. "Bagaimana proses kreatif lagu Aku Pergi?" tanya seorang jurnalis di samping Niko. Niko tiba-tiba menyalak. "Nggak kasih kabar, tapi malah curhat lewat lagu," katanya ketus. Meski pelan, suara Niko didengar semua orang di dalam ruangan. Kini semua mata tertuju padanya. Tapi Leta tak mengindahkan ocehan Niko karena khawatir malah bikin runyam jalannya wawancara kalau dia meladeni. Leta justru menjawab pertanyaan yang diajukan jurnalis tadi. "Lagu Aku Pergi aku yang nulis sendiri. Terus aku juga yang bikin nada dasarnya. Selebihnya aku dibantu sama Ariel Nio untuk aransemen musiknya." "Tuh kan bener hasil curhatan sendiri," ketus Niko menyalak. "Proses penggarapan lagu ini cukup lama ya, total 5 bulanan lama di penulisannya. Soalnya baru kali ini ciptain lagu sendiri. Kalau nyanyi sih udah sering," kata Leta. 5 bulan sih cepet, yang lama tuh 4 tahun, Niko kembali menimpali. Tiap kali Leta menjawab, pasti Niko menyahut. Balasannya selalu menyinggung hubungan mereka. Tapi Leta masih konsisten gak pernah mau merespon. Kemudian, Leta ditanya lagi oleh jurnalis lain. "Pesan apa sih yang mau kamu sampaikan lewat lagu ini?" Leta nggak langsung menjawab seperti pertanyaan sebelumnya. Dia lebih dulu menarik napas panjang, seolah ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Sambil memperbaiki posisi rambutnya yang sebahu, dia mulai berbicara. "Oke, jadi begini. Lagu ini semacam klarifikasi gitu. Meskipun lagu ini judulnya Aku Pergi, seseorang di dalam lagu justru ingin bilang ke pasangannya kalau dia nggak pergi selamanya. Ide itu aku tuangkan ke bagian ref. Bunyi liriknya, aku memang pergi, tapi tak selamanya.
Aku memang pergi, tapi untuk sementara. Aku memang pergi, tapi demi cinta. Di bagian lirik selanjutnya aku juga mau kasih pesan kalau cinta butuh banget kesabaran dan pengorbanan untuk dapat kebahagiaan sejati. Bunyi liriknya, maafkan aku, menghilang tanpa kabar. Kuharap kau mengerti dan bersabar. Ku janji akan kembali merajut cinta dan kasih yang suci. Ini ada pesan yang lebih dalam lagi, Mas. Jadi meskipun meninggalkan pasangannya, dia nggak pernah mau buka hati buat orang lain karena sudah tahu bakal kembali lagi suatu saat nanti. Persoalannya, gimana kalau ternyata yang ditinggalin sudah ada pacar baru? Itu dia resikonya. Jadi si orang ini benar-benar nothing tulus banget. Bunyi liriknya begini, hati ini aku kunci demi kamu, karena ku yakin akan kembali ke kamu. Niko membisu, mendengar penjelasan panjang lebar dari Leta. Meski nggak pernah merespon ocehannya sejak tadi, Leta punya cara sendiri untuk membalasnya. Niko baru sadar Leta nggak benar-benar meninggalkannya. Niko masih penasaran apa alasan Leta pergi. Selama ini dia cuma menduga-duga kalau Leta dipaksa putus karena ayahnya nggak suka dengan profesi wartawan gara-gara stigma di tengah masyarakat. Pertanyaan itu Niko simpan hingga sesi wawancara kelar. Niko dan Leta kembali bertemu di ruangan wawancara tadi setelah agenda wawancara hari itu selesai. Sebelumnya, Leta lebih dulu minta izin ke Nindi untuk memakai tempat itu sebentar. Aku sudah lama banget nunggu momen ini sebenarnya, Nick. Momen untuk kembali ke kamu, kata Leta membuka obrolan. Jujur, aku masih gak ngerti kenapa kamu tinggalin aku, tak? Kamu ingat kan malam terakhir kita ketemu waktu itu? Tanya Leta. Ingatlah. Leta kemudian memegang tangan Niko dan menatap matanya dalam-dalam. Lalu bilang, begini ceritanya. Pas kamu pulang di malam itu, aku dipanggil ayah. Kami ngobrol serius di ruang tamu. Ayah memintaku untuk meninggalkan kamu demi kebaikanmu dan ibumu. Ayah adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ayah dan 3 adiknya jadi yatim piatu sejak kecil. Sebagai anak paling tua, ayah banting tulang untuk menafkahi adik-adiknya. Apapun dilakukan ayah. Mulai dari berjualan kue hingga jadi tukang parkir. Ayah bersyukur, meski nggak seberapa uang yang didapat bisa untuk makan sehari-hari dan juga ditabung. Nggak disangka, usaha kue yang dibangun di garasi rumah mereka maju pesat. Dari situ, ayah dan 3 adiknya bisa menyelesaikan sekolah hingga bangku kuliah. Setelah lulus kuliah, ada yang jadi dokter, polisi, dan lurah. Sementara si bungsu memilih untuk meneruskan dan mengembangkan toko kue mereka. Saat bertemu kamu pertama kali dan berbincang di ruang tamu malam itu, ayah seperti berkaca. Ayah tahu betul bagaimana rasanya ditinggal orang tua. Makanya ayah pengen kamu fokus dulu kejar karir sampai dapat gaji layak dan bahagiakan ibumu. Ayah khawatir kalau terus pacaran sama aku, kamu jadi gak fokus untuk meraih itu semua. Leta anakku, kalau kamu sayang sama Niko, tinggalin dia. Kalau memang jodoh, pasti kamu akan bersama Niko lagi. Biarkan dia kejar karirnya dulu sambil jaga ibunya beberapa tahun ke depan, kata ayah kepadaku. Leta masih menggenggam tangan Niko. Keduanya kini menangis bahagia karena bisa bersatu lagi. Jadi begitu ceritanya nih. Aku sengaja hilang tanpa kasih kabar karena gak sanggup berkata jujur ke kamu. Aku takut dibilang klise. Lagi pula aku cuma pergi untuk sementara, bukan untuk selamanya. Maafin aku ya, Nick. Sudah bikin kamu bertanya-tanya selama 4 tahun ini, kata Leta. Nindi tiba-tiba masuk ruangan. Dia kaget melihat keduanya. Tadi di depan toilet, sekarang di sini. Cie, ada yang cinlok nih kayaknya, kata Nindi. Niko dan Leta cuma tertawa.